179. Atribut luar biasa. Dalam ingatan Si Feng, tidak disebutkan peringkat emas super gelap. Namun, jika Master Forger seperti Seliora menyebutnya demikian, itulah yang sebenarnya. Hanya saja, atribut seperti apa yang dimiliki meteor berkobar ini? Apakah kamu tidak yakin tentang apa peringkat Super Dark Gold? Seliora dalam suasana hati yang sangat baik setelah menempa karya agung seperti itu. Karena itu, dia menjelaskan, sangat bisa dimengerti bahwa kamu belum pernah mendengarnya. Hal-hal seperti ini hanya rahasia bagi para monster tua dari peringkat Grandmaster Forger. Bahkan aku menemukannya secara kebetulan. Petik 2. Memang, di domain dewa, pangkat setelah gelap emas adalah epik. Namun, di antara dua peringkat ini, ada ambang batas yang besar. Bisa dikatakan bahwa item mengalami lompatan besar dalam kualitas ketika ditingkatkan dari peringkat Dark Gold ke peringkat epik. Tidakkah kamu merasa itu aneh? Petik 2. Si Feng mengangguk, sangat menyatakan persetujuannya. Seperti yang dikatakan Seliora, peralatan Dark Gold hanya sedikit lebih kuat dari peralatan Fine Gold. Namun, mengenai atribut, Epic Equipment berada beberapa tingkat di atas Dark Gold Equipment. Ambil pengawal Mavis di tangan Blackie misalnya. Itu jauh lebih unggul dari danau perak di tangan Si Feng yang memiliki atribut menyaingi senjata emas gelap. Cukup dengan melengkapi Epic Weapon secara instan memberi Blackie hasil damage dan attack power yang lebih kuat daripada Si Feng. Kekuatan item peringkat Epic jelas. Sepertinya kamu juga memahami kesenjangan antara dua peringkat ini. Seliora mengungkapkan senyum, mengatakan, sebenarnya, item peringkat Epic memiliki nama lain. Nama lain? Ini adalah Si Feng pertama yang mendengar ini. Betul, nama lain. Ini juga sesuatu yang aku temukan setelah meneliti buku penempaan yang kamu pinjamkan kepada aku, ditambah dengan literatur yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Seliora mengangguk. Pada zaman kuno, item peringkat epik juga disebut item luar biasa. Pemilik barang-barang ini akan memiliki kekuatan absolut yang memungkinkan mereka untuk melampaui manusia biasa. Dengan demikian mereka dikenal sebagai luar biasa. Sementara itu, aku tidak menggunakan bahan luar biasa dalam menempa meteor berkobar, jadi itu tidak bisa menjadi barang yang luar biasa. Namun, itu masih bisa dianggap sebagai item pseudo luar biasa. Petik 2. Item pseudo luar biasa. Si Feng mulai mengerti beberapa poin. Dia tidak bisa tidak tumbuh lebih penasaran tentang atribut Blazing Meteor, yang menyebabkan Seliora begitu bersemangat. Coba lihat sendiri, kalau begitu. Seliora menyerahkan meteor berkobar ke Si Feng, dengan lembut berkata. Item pseudo luar biasa adalah batas maksimum yang dapat dicapai manusia dengan kekuatan mereka sendiri. Sementara meteor berkobar ini dapat dipertimbangkan sebuah mahakarya. Hal yang paling dekat dengan benda luar biasa. Petik 2. Jantung Si Feng mulai berdetak cepat saat dia mendengar kata-kata itu. Itu adalah item yang mendekati kualitas item peringkat epik. Kemungkinan besar, selain dari senjata ajaibnya, Abyssal Blade, tidak ada benda lain yang dimilikinya yang dapat menyaingi meteor berkobar ini. Selanjutnya, meteor berkobar yang ia terima dalam kehidupan sebelumnya hanya peringkat emas gelap. Dia tidak berharap untuk mendapatkan item pseudo luar biasa dalam kehidupan ini. Si Feng segera menerima meteor berkobar dari Seliora, melihat atribut-atributnya. Meteor berkobar, senjata pelontar, peringkat emas gelap, persyaratan peralatan,
Kekuatan 120, Agility 140. Attack Power, kekuatan pemain. 2. Kekuatan plus 50, Agility plus 65, ketahanan plus 10. Kecepatan serang plus 5. Jarak lempar maksimum, 45 yard. Abaikan level plus 8. Kecepatan serangan meningkat 15%. Saat menyerang, 35% kemungkinan untuk mengabaikan pertahanan target. 30% kemungkinan untuk mengaktifkan efek quadruple phantom, setiap phantom menyebabkan 50% kerusakan api. Kesempatan 10% untuk mengaktifkan efek knockback. Kesempatan 5% untuk mengaktifkan efek burning flames, memberikan 200 damage api ke target setiap detik selama 10 detik. Tumpukan hingga 5 kali. Keterampilan tambahan, nyala api dewa. Menawarkan kerusakan fisik dan api ke musuh dalam area 43 yard. Menawarkan 900% damage pada target awal dan damage berkurang 10% dengan setiap musuh berurutan mencapai minimum 500% damage. Cooldown, 3 menit. Meteor berkobar itu ditempa oleh Grandmaster Forger, Seliora. Karena batas materialnya, itu hanya benda pseudo luar biasa yang memiliki kekuatan di batas manusia fana. Meteor Blazing dapat diubah menjadi item peringkat epik setelah mengumpulkan bahan tipe api peringkat epik. Pembatasan pengguna, Ye Feng. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Si Feng langsung tercengang ketika melihat atribut ini. Seperti yang diharapkan dari item pseudo luar biasa, itu jauh lebih unggul dari item peringkat Dark Gold biasa. Selama atribut Si Feng mencapai prasyarat dan dia melengkapi Blazing Meteor, kekuatannya akan langsung melambung oleh beberapa tingkatan. Setelah menerima meteor berkobar, Si Feng akhirnya merasa bahwa dia adalah pendekar pedang sejati. Ada 2 variasi kelas Swordsman, Swordsman yang menggunakan duel dan Swordsman 2 tangan. Pada saat yang sama, seorang pendekar pedang juga bisa menggunakan senjata lempar jarak jauh. Namun, pendekar pedang masih merupakan kelas jarak dekat, jadi serangan jarak jauh mereka tidak terlalu kuat. Mayoritas pemain Swordsman tidak memperhatikan banyak lemparan senjata. Namun, Si Feng sangat mengandalkan serangan jarak jauhnya. Bagaimanapun, ada banyak contoh ketika menghadapi monster dengan pertarungan jarak dekat itu menyusahkan. Jika dia bisa beralih ke serangan jarak jauh, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Selain itu, ada banyak keterampilan bersama di Guts Domain. Di antara mereka, ada beberapa keterampilan melempar. Jika Si Feng bisa belajar beberapa dari mereka, dia tidak akan jatuh terlalu jauh di belakang kelas jarak jauh lainnya. Sekarang dia memiliki item pseudo luar biasa, meteor berkobar, serangan jarak jauh bukan lagi salah satu kelemahan Si Feng. Terlebih lagi, melempar senjata bukanlah barang yang bisa dikonsumsi. Karena bahan magis yang terlibat dalam penempaannya, jumlah penggunaan meteor berkobar tidak terbatas. Setiap kali senjata lempar menghantam musuh, itu akan segera menghilang dan muncul kembali di tangan pemain. Itu adalah fungsi yang sangat nyaman. Sayangnya, atribut Si Feng saat ini mencegahnya untuk melengkapi meteor berkobar. Hanya dengan mengganti dan meningkatkan peralatan yang saat ini dipakainya ia dapat mencapai persyaratan dari meteor berkobar. Setelah Si Feng selesai membaca pengenalan Meteor Blazing, dia tiba-tiba terkejut. Seliora awalnya adalah Master Forger, jadi mengapa pengantar menggambarkannya sebagai Grandmaster Forger? Tuan Seliora, mungkinkah kamu sudah menjadi pemalsu Grandmaster?
Si Feng memandang Seliora dengan mata ragu. Pengenalan sistem tidak bisa dipalsukan. Jika sistem menampilkannya, itu pasti benar. Namun, itu tak terbayangkan. Seliora, yang usianya belum genap 30 tahun, sebenarnya telah menjadi Grandmaster Forger. Tidak ada Grandmaster Forger tunggal di seluruh kerajaan Star Moon. Grandmaster Forges adalah keberadaan yang berdiri di puncak penempaan di domain dewa, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tier 5 Apex harus menyedot hingga Grandmaster Forger. Status mereka tidak lebih rendah dari penguasa suatu negara. Biasanya, seseorang hanya bisa bertemu dengan Grandmaster Forger yang beruntung di ibu kota kerajaan atau tempat-tempat seperti Blackwing City. Sementara itu, Seliora sebelum dia adalah salah satu keberadaan seperti itu. Aku tidak berharap penglihatan kamu menjadi sangat tajam. Aku memang telah menjadi Grandmaster Forger. Namun, ini semua berkat kamu. Jika kamu tidak meminjamkan aku buku penempaan, yang memungkinkan aku untuk mengungkap misteri yang telah mengganggu aku selama beberapa tahun terakhir, masih tidak mungkin bagi aku untuk menjadi seorang Grandmaster. Sebagai ucapan terima kasih, ini kristal komunikasi aku. Di masa depan, kamu dapat menghubungi aku kapan saja melalui item ini. Seliora mengangguk, tersenyum ketika dia berbicara. Sistem pencarian tersembunyi, cari Seliora, selesai, dilampaui dengan membantu Seliora menjadi Grandmaster Forger. Pemain hadiah dengan item sudo luar biasa, meteor berkobar. Memberi penghargaan kristal komunikasi Seliora. Favorability Seliora meningkat 200 poin. Reputasi di kerajaan Star Moon plus 50. Reputasi di kota Sungai Putih plus 300. Memperoleh gelar Grandmaster's Friend. Forging Proficiency meningkat sebesar 500 poin. Menghargai 200.000 EXP. Seketika, Si Feng naik ke level 14. Si Feng tertegun untuk waktu yang lama ketika dia melihat serangkaian hadiah ini, mengabaikan fakta bahwa, dengan kristal-kristal Seliora, ia sering dapat meminta Seliora untuk menangani urusan tertentu untuknya. Hanya 300 poin reputasi di White River City akan membuat pembelian real estate di White River City jauh lebih mudah. Selama dia menjadi seorang baron, dia bisa membeli wilayah pribadi di White River City, membangun guild residence. Namun, seorang baron hanya bisa membeli tanah terluar kota Sungai Putih. Sedangkan untuk Seliora, dia baru saja menjadi Grandmaster Forger, jadi dia berniat melakukan perjalanan. Dia ingin memperingati prestasinya dengan membuat item peringkat epik pertamanya, jadi dia perlu mencari dan mencari bahan. Segera setelah itu, Si Feng berangkat dari bengkel. Melihat bahwa waktunya hampir tepat, Si Feng memposting buku panduan kota Sungai Putih di forum resmi, mengatur pos untuk diterbitkan dalam 3 jam. Dia kemudian menggunakan pas ke Blackwing City, berteleportasi di sana. Tak lama setelah Si Feng pergi, sekelompok pemain lain menginjakan kaki di kota Sungai Putih. Segera, pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih terdengar. Bab 180, Sensasi Anonim. Hahaha. Kami akhirnya tiba di kota Sungai Putih. Tempat ini terlihat spektakuler. NPC yang luar biasa. Saat Blackie dan yang lainnya tiba di White River City, pemandangan yang menakjubkan mengejutkan mereka semua. Perasaan mereka berganti-ganti antara kegembiraan, dan rasa bangga yang tak terlukiskan. Semua orang tiba-tiba tiba di kota Sungai Putih. Selain Blackie dan Lonely Snow, yang keduanya relatif tenang, Kola dan yang lainnya linglung. Mereka mengira sedang bermimpi.
Ketika Fire Dance dan Cola bergabung kembali dengan Blackie, mereka menemukan bahwa Blackie dan Lonely Snow benar-benar membawa mereka untuk berurusan dengan sekelompok monster level 20. Saat itu, mereka hampir mengalami serangan jantung akibat syok. God's Domain tidak seperti game realitas virtual lainnya, dan membunuh monster dengan level lebih tinggi di God's Domain adalah tugas yang sangat sulit. Selain itu, level rata-rata mereka bahkan tidak mencapai level 8. Itu hanya bunuh diri bagi mereka untuk menantang badak rawa level 20. Namun, Blackie dan Lonely Snow segera menyeret kelompok mereka dan menyerbu menuju badak rawa. Keduanya bertindak seolah-olah badak rawa bukan monster level 20, tetapi level 0 Green Gnomes menunggu kematian. Namun, Fire Dance dan Cola tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Blackie langsung memanggang Rhinos level 20 Lonely Snow yang terpikat dengan Hell Flame. Rasanya seperti badak menderita dari aura yang melemah. Pada saat itu, bar pengalaman mereka langsung meningkat dengan sangat banyak. Melihat pemandangan ini, mata Cola dan yang lainnya nyaris keluar dari sakunya dengan terkejut. Ada pepatah, setelah 3 hari berlalu, seseorang tidak bisa lagi menggunakan perspektif lama seseorang untuk menilai orang lain. 1. Namun, itu melibatkan prasyarat 3 hari berlalu. Hanya beberapa jam sejak terpisah satu sama lain. Tetapi tingkat pertumbuhan Blackie dan Lonely Snow telah beralih dari naik dengan menaiki tangga ke naik dengan menggunakan lift. Seolah-olah tingkat pertumbuhan mereka telah menerima suntikan hormon, meningkat puluhan kali lipat. Dalam waktu setengah jam, mereka semua secara kolektif memperoleh 1 level. Ketika mereka bertanya tentang level Blackie dan Lonely Snow, Cola dan Fire Dance sama-sama terkejut, mereka berdua sudah level 13. Kesenjangan ini membuat dunia perbedaan. Bagaimana Blackie dan Lonely Snow tiba-tiba menjadi begitu kuat? Satu-satunya kemungkinan yang bisa mereka pikirkan adalah bahwa pemimpin tim mereka, si Feng, telah meratakan kekuatan keduanya. Itu juga satu-satunya penjelasan logis untuk pencapaian Blackie dan Lonely Snow. Sementara itu, Fire Dance dan Water Buffalo sama sekali terkejut oleh si Feng. Akan baik-baik saja jika si Feng adalah satu-satunya yang sangat kuat. Namun, tim mereka bahkan memiliki 2 pembangkit tenaga listrik level 13 lainnya. Seberapa kuat tim ini? Jika orang lain menemukan ini, mereka mungkin tidak terlalu terkejut oleh langit yang jatuh. Setelah beberapa jam, Cola dan yang lainnya mencapai level 10, satu demi satu. Sementara itu, Blackie dan Lonely Snow keduanya naik ke level 14. Mereka bertindak sesuai dengan permintaan si Feng, memasuki kota Sungai Putih dan membiasakan diri dengan kota. Mereka kemudian akan menerima beberapa pencarian langka dan harian, mendapatkan beberapa item langka sebagai imbalan dari penyelesaian pencarian. Namun, tak lama setelah mereka memasuki kota Sungai Putih, sebuah pengumuman sistem memasuki telinga mereka. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, 5 pemain telah memasuki kota Sungai Putih. Mengaktifkan daftar ranking White River City. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, 5 pemain telah memasuki kota Sungai Putih. Mengaktifkan daftar ranking White River City. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, 5 pemain telah memasuki kota Sungai Putih. Mengaktifkan daftar ranking White River City. Tanda hubung. Setelah pengumuman itu diulang 3 kali, semua pemain di wilayah kota Sungai Putih dikirim ke linglung. Situasi macam apa ini? Lebih dari 5 pemain telah memasuki kota Sungai Putih.
Sudah berapa lama sejak Si Feng mencapai prestasi itu? Sampah. Apa yang dimakan orang-orang ini ketika mereka dewasa? Aku baru mencapai level 8, namun sudah ada banyak level 10. Tidak bisakah mereka bermain secara normal? Petik 2. Tidak mungkin kan? Tak satu pun dari orang-orang ini adalah pemain guild. Bagaimana bisa mereka semua menjadi pemain independen? Petik 2. Hahaha, terlalu mengagumkan. Bukankah para guild itu menganggap mereka sangat menakjubkan? Ini akan mengajari mereka bahwa pemain independen seperti kita masih yang terkuat. Petik 2. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang-orang ini sebelumnya? Siapa orang-orang ini? Selain itu, mereka bahkan memasuki kota Sungai Putih bersama. Mereka tidak bisa menjadi pemain dari partai yang sama, kan? Petik 2. Pemain di seluruh wilayah White River City mendiskusikan Blackie dan yang lainnya masuk ke White River City dan aktivasi daftar ranking regional. Para pemain di daftar ranking adalah, tanpa diragukan lagi, fokus semua orang sekarang. Menyelidiki. Aku ingin tahu siapa orang-orang ini segera. Petik 2. Mereka semua adalah pemain independen. Segera hubungi mereka. Bahkan jika kita harus memberi mereka posisi resmi, kita harus merekrut mereka ke dalam persekutuan kita. Petik 2. Berbagai geng besar semua merasakan tekanan berat membebani mereka. Daftar pemeringkatan seharusnya merupakan kompetisi antara berbagai guild besar. Namun, sekarang menjadi milik sekelompok pemain independen. Selain itu, mereka telah memegang 6 posisi teratas. Ini benar-benar mempermalukan persekutuan besar ini. Saat ini, geng ini perlu merekrut pemain independen ini ke geng mereka. Dengan begitu, nama-nama geng ini juga akan muncul di daftar peringkat. Tanda hubung. Sementara itu, Blackie dan Lonely Snow mematuhi permintaan Si Feng sebelumnya. Saat mereka memasuki kota Sungai Putih, sistem bertanya apakah mereka ingin menempatkan nama mereka di daftar ranking. Mereka berdua langsung menolak tawaran itu. Namun, itu bukan masalah besar bagi Kola dan 5 anggota tim lainnya. Itu adalah kesempatan bagus untuk membuat panik di guild besar itu, dan mereka bisa meningkatkan ketenaran mereka saat melakukannya. Bagaimanapun, Kola dan yang lainnya masih tingkat 10. Itu adalah tingkat yang diharapkan. Namun, jika Blackie dan Lonely Snow menambahkan nama mereka ke daftar peringkat, itu akan menjadi pedang bermata dua, membuat mereka terkenal sementara juga meracuni hidup mereka. Saat ini, persekutuan besar ini bisa memahami Kola dan yang lainnya mencapai level 10. Namun, jika 2 pemain level 14 tiba-tiba muncul di daftar peringkat, tidak ada jumlah kekuatan otak yang bisa membuat persekutuan ini memahami banyak hal. Hanya naik level dari level 9 ke level 10 akan membutuhkan lebih dari 1 hari penggilingan. Dapat dimengerti jika Blackie dan Lonely Snow memiliki teknik yang kuat dan menemukan tempat leveling yang bagus. Namun, celah 4 level hanya akan memprovokasi guild ini. Mereka akan menciptakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan rahasia leveling ini. Saat ini, jika Blackie dan Lonely Snow menampilkan nama mereka di daftar ranking, mereka akan mendapatkan permusuhan dari setiap pemain di wilayah kota Sungai Putih. Mengapa bukan nama Ye Feng di sana? Selain itu, mengapa nama-nama ini tampak begitu akrab? Gentle Snow membuka daftar ranking, menemukan bahwa 6 pemain teratas semuanya seragam level 10. Namun, posisi nomor 1 bukan milik Si Feng, tetapi seorang pemain bernama Fire Dance. Selain itu, nama Si Feng sama sekali bukan di antara 6 pemain level 10 teratas.
Situasi ini sangat membingungkan Snow Lembut. Bersalju, bukankah Kola, Dottie Slot, dan rekan setimnya tikus lelaki Ye Feng? Mereka bahkan meninggalkan nama mereka dengan nama kami di makam bulan kegelapan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kecepatan leveling mereka akan begitu cepat. Zhao Yueru dengan cepat mengenali nama-nama di daftar ranking. Adegan ini mengejutkannya. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang latar belakang para pemain ini. Mereka benar-benar noobs dari domain dewa, dan mereka bahkan tidak dekat dengan menjadi ahli. Pertama kali mereka bertemu adalah di hutan kematian, dan pada saat itu, mereka hanyalah noobs yang dipilih secara acak oleh Si Feng untuk berpesta. Kedua kalinya mereka bertemu, meskipun level mereka tidak sama dengan miliknya, jarak di antara mereka agak menyusut. Namun, sekarang, mereka telah melampaui dirinya. Itu tidak bisa dipercaya. Setelah menerima pengingat Zhao Yueru, realisasi tiba-tiba melanda salju lembut. Sebagai hasilnya, Snow Gentle yang biasanya tenang dan percaya diri, pada saat ini, mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Garis bawah Ye Feng, siapa kamu sebenarnya? Garis bawah Snow Lembut tidak bisa tidak bertanya dalam hati. Memimpin sekelompok noobs menjadi titik fokus seluruh kota Sungai Putih, bagaimana Si Feng melakukannya? Juga, Si Feng, teman baiknya Blackie, dan Lonely Snow sebenarnya menahan diri untuk tidak menampilkan nama mereka di daftar ranking. Snow Lembut tidak bisa memahami tindakan ini. Bagaimanapun, noobs yang dipimpin Si Feng secara pribadi telah naik ke level 10. Dia tidak percaya bahwa teman baiknya, Blackie, dan Lonely Snow belum menjadi level 10. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka menyembunyikan level mereka. Tetapi mengapa mereka ingin menyembunyikan level mereka? Bukankah ini peluang bagus untuk meningkatkan reputasi mereka? Mengapa mereka menyembunyikannya? Apa yang bisa didapat dari sana? Tiba-tiba, Snow Lembut memikirkan kemungkinan, atau lebih baik, satu-satunya kemungkinan. Setelah dia memikirkan kemungkinan ini, Snow Lembut tanpa sadar bergidik. Bab 181, Lelucon. Orang harus mengakui bahwa realitas virtual itu sangat realistis. Hanya ada sedikit perubahan pada ekspresi Snow Lembut, namun, Zhao Yueru segera menemukannya. Snow, ada apa? Zhao Yueru dengan cemas bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi terkejut pada Snow Lembut. Meskipun memang tidak terduga bahwa kelompok noobs telah menjadi pemain level 10, itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan bagi Gentle Snow. Tidak apa, aku hanya memikirkan beberapa hal, itu saja. Snow Gentle melambaikan tangannya, menepis kekhawatiran Zhao Yueru. Snow Lembut tidak memperhatikan Kola dan yang lainnya yang memasuki kota Sungai Putih. Juga dia tidak peduli bahwa mereka telah mengambil 6 tempat teratas dalam daftar ranking. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Si Feng dan level temannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia bayangkan, berteman dengan Si Feng adalah keputusan yang sangat bijak. Tanda hubung. Di tempat lain, ketika teman-teman Unstable Devastation dan Fire Dance melihat daftar ranking, mereka semua tercengang. Ini terutama berlaku untuk teman-teman Fire Dance sebelumnya. Tidak hanya Fire Dance mencapai level 10, tetapi Water Buffalo juga naik ke level 10. Akibatnya, iri dan penyesalan memakan hati mereka. Jika mereka memilih untuk mengikuti Fire Dance dan bergabung dengan tim Si Feng, mereka akan menjadi anggota tim mereka sekarang. Mereka menikmati kecemburuan dan kekaguman semua pemain di seluruh wilayah White River City,
sebuah situasi yang banyak diimpikan mengalami. Sayangnya, mereka tidak lagi berhubungan dengan masalah ini. Ketika mereka melihat daftar ranking, mereka mencoba menghubungi Fire Dance dan Water Buffalo. Mereka semua berusaha meminta maaf, dan mereka berharap dapat memperbaiki dan memulihkan hubungan masa lalu mereka. Bagaimanapun, ini hanya permainan, tidak perlu begitu serius, dan mereka hanya bercanda. Sementara itu, Fire Dance dan Water Buffalo telah menerima panggilan mereka. Namun, mereka hanya memberikan satu jawaban. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Aku tidak ingin tetap berhubungan di masa depan. Petik 2. Apakah mereka berpikir bahwa mendorong tindakan mereka sebagai lelucon akan menyelesaikan segalanya? Sekarang, itu benar-benar lelucon. Kata-kata Fire Dance dan Water Buffalo telah menghancurkan harapan terakhir mereka, membuat mereka melayang ke lautan penyesalan yang tak ada hanya. Adapun Unstable Devastation, iri hampir membuatnya gila. Dia dengan jelas ingat bahwa timnya telah membunuh kelompok 3 kola sekali sebelumnya, level mereka turun ke level 7. Ketika mereka bertemu di air mancur kota daun merah, mereka masih level 7. Di sisi lain, level Unstable Devastation telah turun ke level 8 setelah sekarat. Selama beberapa jam terakhir ini, dia dengan panik menggiling monster dan hampir mencapai level 9. Namun, kelompok kola semuanya telah mencapai level 10 selama periode yang sama. Hanya seperti apa level-leveling ini? Pada awalnya, itu si Feng yang telah mencapai level 10. Sekarang, bahkan kola dan yang lainnya telah naik ke level 10. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Pasti ada semacam metode yang memungkinkan mereka mencapai level 10 dengan cepat. Si Feng jelas tahu metode ini. Bahkan mungkin ada bug raksasa dalam game. Namun, penghancuran tidak stabil tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si Feng. Dia tidak punya cara untuk memaksa rahasia ini keluar dari si Feng. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala Unstable Devastation. Jika dia menerbitkan masalah ini di forum resmi, mengungkapkan bug ini, sistem mungkin menghukum si Feng karena mengeksploitasinya. Di sisi lain, jika itu bukan bug, persekutuan lain pasti tidak akan melepaskan kesempatan besar ini untuk naik ke level 10 dengan cepat. Mereka akan memaksa si Feng untuk mengungkapkan metode leveling ini. Jika si Feng menjaga bibirnya tetap tertutup, dia akan membuat musuh dari setiap persekutuan di wilayah kota Sungai Putih. Sementara itu, jika dia mengungkapkan metode leveling ini dan sistem memperbaikinya, itu juga akan membuat marah berbagai guild. Terlepas dari apa yang dilakukan si Feng, dia tidak bisa lagi bergaul di wilayah kota Sungai Putih. Namun, Unstable Devastation tidak bisa membiarkan si Feng mengambil tindakan apapun. Ye Feng, tidak ada orang yang bijaksana sepanjang waktu. Aku akhirnya memahami kelemahan kamu. Unstable Devastation menjadi bersemangat. Selama dia menggunakan langkah ini untuk mengancam si Feng dengan patuh akan menyerahkan rahasianya. Segera setelah itu, kehancuran tidak stabil mengirim si Feng permintaan komunikasi. Pertama kali, si Feng tidak mengangkat. Kedua kalinya, si Feng tidak mengangkat. Kehancuran tidak stabil membuat lebih dari 10 panggilan berturut-turut ke si Feng. Namun, si Feng tidak menjawab satupun dari mereka. Akibatnya, kehancuran tidak stabil hampir memuntahkan darah dalam kemarahan. Namun, ketika dia memikirkan masa depannya yang indah, dia bertahan. Akhirnya, setelah mengirim lebih dari 40 permintaan komunikasi, panggilan akhirnya terhubung.
Kamu menjengkelkan. Tidak bisakah kamu mempelajari pelajaran kamu setelah begitu banyak penolakan? Apakah kamu babi? Haruskah aku memberi kamu omelan sebelum kamu puas? Aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada kamu. Pergi, bermain-main dimanapun kamu inginkan, dan jangan datang mengganggu aku. Si Feng segera mulai mengutuk saat dia mengangkat telepon. Awalnya, dia melakukan bisnis dengan Aqua Rose, dalam suasana hati yang baik. Namun, satu demi satu, panggilan Unstable Devastation terus-menerus mengganggunya, mengganggu suasana hati si Feng yang baik. Pada awalnya, si Feng berpikir bahwa Unstable Devastation akan menyerah setelah beberapa penolakan. Namun, si Feng tidak pernah berpikir bahwa tidak akan ada akhir dari gangguan. Oleh karena itu, setelah memberitahu Aqua Rose bahwa dia memiliki beberapa hal yang perlu dia perhatikan sejenak, dia mencari tempat tanpa orang dan memberikan omelan yang tidak baik kepada Unstable Devastation, menenangkan suasana hatinya. Dia kemudian menempatkan Unstable Devastation di daftar hitamnya, mencegah Unstable Devastation untuk lebih mengganggu dia. Kamu Feng, kamu berani untuk memotong panggilan aku. Setelah membuat lebih dari 40 panggilan, perusahaan tidak stabil terbakar dengan kemarahan. Sekarang si Feng telah menghinanya, darahnya mendidih dan wajahnya berubah merah. Pembuluh darah di wajahnya hampir pecah. Namun, tepat ketika dia akan mengutuk si Feng, panggilan terputus. Ini penghancuran benar-benar tidak stabil, dan segera, dia memanggil si Feng lagi. Namun, kali ini, panggilannya bahkan tidak berdering. Dia berada di daftar hitam si Feng. Kehancuran yang tidak stabil hampir pingsan karena marah. Dia telah membuang banyak waktu untuk mencoba memanggil si Feng. Namun, satu-satunya hal yang dia dapatkan adalah memarahi. Si Feng bahkan memasukkannya ke daftar hitam. Bagaimana dia bisa mengancam si Feng sekarang? Bagaimana dia akan memaksa ketaatan si Feng? Kehancuran yang tidak stabil segera mengarahkan salah satu bawahannya untuk menghubungi si Feng. Setelah mencoba menghubungi si Feng beberapa kali lagi, panggilan itu akhirnya terhubung. Bawahan Devastation yang tidak stabil kemudian menekan tombol multipartai yang memungkinkan orang lain untuk berpartisipasi dalam percakapan. "Siapa kamu?" tanya si Feng. "Kamu Feng, akhirnya kamu dijemput. Di tangan aku ada rahasia leveling kamu. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh seluruh wilayah kota Sungai Putih, patuhi permintaan aku. Kalau tidak, aku akan memposting bukti di forum resmi. Aku berpikir bahwa banyak guild akan tertarik pada rahasia leveling rekan setim kamu, dan mereka akan berusaha keras untuk berurusan dengan kamu." Kali ini, Unstable Devastation berbicara dengan cepat, khawatir si Feng akan menutup telepon lagi. "Aku bertanya, siapa kamu? Apa gunanya semua omong kosong ini? Apakah kamu babi?" tuntutan si Feng. "Kamu babi. Semua orang di seluruh keluarga kamu adalah babi. Aku kehancuran tidak stabil. Aku tahu bahwa kamu memiliki rahasia untuk kecepatan level tim kamu. Kamu perlu memahami situasi kamu saat ini. Jika kamu berani terus berbicara kepada aku dengan nada seperti itu, aku akan melepaskan rahasia kamu ini kepada semua orang. Semua pemain di seluruh wilayah kota Sungai Putih akan memulai masalah, dan berbagai geng besar akan memburumu untuk mempelajari rahasiamu. Ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi tempat bagi kamu di domain dewa." Kehancuran yang tidak stabil benci disebut orang idiot. Sekarang si Feng telah berulang kali memanggilnya babi, dia tidak bisa lagi menanggungnya. "Jadi, kamu benar-benar babi.
Halo babi, selamat tinggal, babi. Si Feng segera memutus panggilan, memasukkan daftar hitam karakter ide baru juga. Si Feng pernah menjadi orang yang merasa terancam oleh orang lain, dan mengenai ancaman kehancuran tidak stabil, dia tidak memedulikannya sama sekali. Satu-satunya alasan dia tidak membiarkan Blackie dan Lonely Snow mengungkapkan diri mereka adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu dari berbagai guild besar. Karena itu akan menunda perkembangan mereka. Namun, jika benar-benar ada kebutuhan untuk pertempuran, dia tidak akan segan melakukannya. Bahkan, mereka semua bisa membawanya jika mereka mau. Pemenang akhir dan pecundang belum ditentukan. Master Black Flame, sepertinya kamu telah menemui masalah. Sebagai sekutu kamu, mengapa kamu tidak membiarkan Twilight Echo menanganinya untuk kamu? Aqua Rose yang anggun tiba-tiba berjalan mendekat, tersenyum pada Si Feng saat ia menawarkan bantuannya. Bab 182, Petunjuk tentang Pembunuh Dewa. Karena panggilan Si Feng telah ditetapkan untuk pribadi, orang luar tidak dapat mendengarkan percakapannya dengan penghancuran tidak stabil. Namun, meskipun Aqua Rose tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Si Feng, dia jelas bisa merasakan niat membunuh memancar dari tubuhnya. Untuk berteman dengan Si Feng, memperdalam hubungan mereka, Aqua Rose tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Karena itu, dia mengajukan penawaran. Si Feng mengerti niat Aqua Rose. Dia hanya tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih atas perhatian kamu, Nona Aqua. Itu bukan hal besar, hanya lalat yang mengganggu yang bisa aku bunuh dengan tamparan setiap saat. Kita harus melanjutkan pembicaraan bisnis kita." Petik 2. Pada penolakan langsung Si Feng, Aqua Rose tidak bisa melakukan apa-apa selain mengalah. Setelah itu, keduanya kembali ke kamar pribadi mereka di restoran. Namun, pada saat ini, pemuda laki-laki lain telah muncul di kamar pribadi. Orang ini adalah seorang ksatria yang diarahkan dengan baju besi berat. Berdasarkan penampilannya, pria ini jelas seorang prajurit perisai tulang tergantung di punggungnya, ditambah dengan kapak perang berwarna hitam yang sangat indah. Dua peralatan ini terlihat luar biasa, dan orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa mereka adalah peringkat rahasia perak. Terlebih lagi, pria ini mirip dengan Aqua Rose, di mana mereka berdua level 9. "Kenapa kamu di sini, Brilliant?" Aqua Rose bertanya, terkejut dengan penampilannya yang tiba-tiba. "Aku hanya khawatir kalau orang lain akan mencoba menipu kamu, jadi aku datang untuk memeriksamu. Terakhir kali, kamu menghabiskan puluhan juta kredit dan kembali hanya dengan tumpukan kertas bekas yang tidak berharga. Kejadian ini mengundang banyak ketidakpuasan para tetua." Petik 2. Kali ini, kamu menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk membeli berbagai biji dan bahan. Selain itu, kamu bahkan tidak memberitahu para tetua tentang tindakan kamu. Mereka sangat marah sekarang. Aku di sini untuk memberitahu kamu bahwa, paling tidak, kamu perlu persetujuan mereka di masa depan sebelum kamu mengambil tindakan. Petik 2. Kembalilah bersamaku dan berikan mereka penjelasan untuk saat ini. Kalau tidak, para tetua itu akan membuat hidupmu sulit di masa depan. Petik 2. Pria bernama Brilliant Wargot menembak Si Feng dengan tatapan tajam. Dia selalu memperlakukan Aqua Rose sebagai wanita sendiri. Sementara itu, Si Feng berkerudung hitam di hadapannya adalah karakter kecil, di bawah pemberitahuannya. Namun, karakter kecil ini sebenarnya berani berselingkuh dengan Aqua Rose. Segera, Brilliant Wargot menarik-narik tangan Aqua Rose,
berniat untuk membawanya dari tempat ini. Si Feng hanya mengangkat bahu atas provokasi Brilliant Wargot. Dia tidak keberatan pria ini dengan IQ monyet setidaknya. Dia hanya menganggapnya sebagai menonton pertunjukan monyet. Aqua Rose menamparkan tangan Brilliant Wargot, alisnya yang bulan sabit sedikit berkerut. Dia hanya berhasil mengamankan hubungannya dengan si Feng setelah banyak kesulitan dan baru saja akan memasuki diskusi bisnis yang tepat. Dia tidak mengharapkan Brilliant Wargot untuk mengetahuinya dan benar-benar berlari untuk mengganggunya. Jika bukan karena dia dan keluarga Brilliant Wargot memiliki ikatan persahabatan, dia tidak akan memperhatikannya. Brilliant, aku punya hal penting untuk dibahas. Kembali sendiri untuk saat ini. Mengenai masalah para tetua persekutuan, aku akan memberi mereka penjelasan ketika aku kembali, Aqua Rose berkata dengan tidak sabar. Untuk perdagangannya dengan si Feng, dia selalu menggunakan uang dan orang-orangnya sendiri. Para tetua guild tidak punya hak untuk ikut campur. Mereka juga tidak memiliki kemampuan. Belum lagi, dia adalah tetua kehormatan dari persekutuan, jadi posisinya mirip dengan mereka. Mereka tidak punya hak untuk melibatkan diri dalam urusannya. Mereka hanya iri bahwa dia telah menghasilkan banyak uang, dan mereka semua menginginkan sepotong kue. Melihat sikap Aqua Rose, Brilliant Wargot hanya bisa menghentikan usahanya. Karena kamu tidak ingin pergi, aku akan tetap di sisimu untuk melindungimu. Itu akan menghancurkan ide orang lain untuk mengambil keuntungan dari kamu. Brilliant Wargot melirik si Feng, nadanya penuh dengan niat buruk saat ia berbicara. Aqua Rose menjadi marah pada kata-katanya. Dia dan si Feng akan membahas rahasia dagang yang sangat rahasia. Bagaimana dia bisa membiarkan Brilliant Wargot mendengarkan? Tidak, kamu harus kembali. Aqua Rose berbicara, nadanya beku. Mendengar Aqua Rose, Brilliant Wargot tumbuh semakin marah. Dia mengirim tatapan murka ke si Feng, mengirim pesan ke si Feng diam-diam. Aku seorang tetua Twilight Echo. Brat, kamu lebih baik tahu tempat dan enyahlah. Aqua adalah mainan aku, jadi kamu tidak boleh menghubunginya lagi. Kamu harus tahu konsekuensinya jika aku menemukan bahwa kamu telah melakukan sebaliknya. Petik 2. Brilliant Wargot biasanya adalah tiran dari seorang pria, dan tidak ada yang berani menentangnya karena identitasnya. Setiap kali dia menghadapi suatu situasi, dia hanya perlu mengumumkan identitasnya, dan yang lainnya akan segera melarikan diri dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Sekarang dia telah berbicara, si Feng tidak terkecuali untuk ini. Setelah si Feng melihat pesan ini, dia tanpa sadar tertawa. Tampaknya Wargot yang brilian ini telah tiba untuk menimbulkan masalah tanpa memahami situasinya, mengatakan bahwa ia memiliki IQ seekor monyet memberinya terlalu banyak pujian. IQ aktualnya mungkin bahkan tidak sama dengan seekor anjing. Dengan pangeran yang begitu kaya di persekutuan, tak heran Twilight Echo tidak bisa mengembangkan dirinya di tahap awal permainan. Itu sebenarnya karena kehadiran si bodoh ini. Miss Aqua, aku punya sesuatu yang aku ingin kamu lihat, si Feng tersenyum. Aqua Rose tumbuh sangat ingin tahu. Apa yang harus ditunjukkan si Feng kali ini? Karena Brilliant Wargot berani mengancam si Feng sedemikian rupa, si Feng akan bertindak dengan baik. Dia meneruskan pesan Brilliant Wargot ke Aqua Rose. Si Feng ingin orang bodoh ini tahu bahwa seseorang harus berhati-hati dengan kata-kata dan pesan mereka. Kalau tidak, kecelakaan bisa terjadi. Brilliant Wargot, keluar dari pandangan aku segera. Aku tidak ingin melihat kamu lagi.
Aku pasti akan memberitahu paman dan bibi tentang masalah ini. Mengenai masalah pernikahan antara dua keluarga kami, bahkan tidak memikirkannya sejak saat ini dan seterusnya. Kulit Aqua Rose langsung marah saat dia membaca pesan. Dia sudah tidak menyukai Brilliant Wargot. Sekarang, belum lagi secara terbuka mencoba mengusir si Feng, dia bahkan berani menyebutnya sebagai mainannya. Brilliant Wargot bingung. Sebelum dia bahkan bisa bertanya-tanya mengapa Aqua Rose ingin memutuskan hubungan mereka, dia sudah menendangnya dari kamar pribadi. Aku menyesal kamu harus melihat lelucon seperti itu, Aqua Rose meminta maaf. Tidak apa, aku sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tidak peduli sama sekali, si Feng berkata, kalau begitu, mari kita terus membahas tentang perdagangan kita. Petik 2. Pada saat ini, Brilliant Wargot mulai mengutuk keras di luar pintu, berkata, api hitam, kamu pria kecil tercela. Kamu benar-benar berani menjebak aku. Keluar di sini sekarang jika kamu memiliki kemampuan. Aku menantang kamu untuk berduel. Yang kalah membersihkan level mereka kembali ke 0. Apakah kamu berani menerimanya? Petik 2. Apa? Kamu dapat menjebak aku, tetapi tidak dapat menerima tantangan aku? Petik 2. Sama seperti si Feng dan Aqua Rose akan melanjutkan pembicaraan bisnis mereka, Brilliant Wargot akhirnya menyadari. Ternyata si Feng telah meneruskan pesannya ke Aqua Rose. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Tindakan masa lalunya, yang tidak pernah mengecewakannya, sebenarnya tidak berguna melawan si Feng. Namun, untuk menebus dirinya sendiri, dia hanya bisa bersikeras bahwa si Feng telah menjebaknya. Tuan Black Flame, aku benar-benar minta maaf tentang ini. Aku akan mengusirnya segera. Ini adalah pertama kalinya Aqua Rose menyadari bahwa Brilliant Wargot sangat menjengkelkan, IQ-nya bahkan negatif. Dengan adanya sistem dewa utama, bagaimana mungkin pemain dapat memodifikasi pesan dan ide orang lain? Tidak dibutuhkan. Aku memiliki kesalahan sendiri dalam hal ini, jadi izinkan aku menghadapinya. Si Feng bangkit dari kursinya, berjalan keluar dari kamar pribadi. Api hitam, kamu pria kecil tercela, kamu akhirnya berani menunjukkan diri. Jika kamu seorang pria, terimalah tantangan aku. Jika kalah, kamu akan menjelaskan kepada Aqua Rose bahwa kamu menjebak aku. Apakah kamu berani menerimanya? Brilliant Wargot mencemooh. Bagaimana jika kamu kalah? Si Feng tertawa. Hahaha, bisakah aku kalah? Brilliant Wargot sangat arogan. Dia mengambil peta, berkata dengan jijik, jika kamu benar-benar cukup beruntung untuk menang, item ini akan menjadi milikmu untuk disimpan. Aku hanya memperoleh peta ini setelah aku mengorganisir sebuah tim yang terdiri dari ratusan elit untuk membunuh bos tingkat 10 Lord yang liar. Ini adalah satu-satunya barang yang dijatuhkannya. Petik 2. Awalnya, si Feng memiliki sedikit atau tidak tertarik pada peta yang dipegang Brilliant Wargot. Bagaimanapun, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang domain dewa. Jika itu adalah peta yang diperoleh di beberapa negara lain, itu sama sekali tidak berarti baginya. Namun, saat si Feng melihat simbol Ash Blade di belakang peta, itu langsung membangkitkan minatnya. Pisau abu adalah tanda pembunuh dewa. Biasanya, hanya item yang berhubungan dengan God Slayer yang memiliki tanda seperti itu. Master Black Flame, kamu tidak bisa menyetujuinya. Dia adalah prajurit perisai, jadi dia memiliki keuntungan bawaan besar ketika berhadapan dengan kelas tipe fisik. Selain itu,
Diamond Guard yang dia pakai adalah level 9 Mysterious Iron Set Equipment. Senjata dan perisainya juga merupakan item berperingkat level 9 misterius besi, dan ia memiliki lebih dari 1400 HP. Selain itu, Brilliant War God memiliki teknik yang kuat, dirinya sendiri, bahkan 2 atau 3 ahli kelas fisik yang menyerang bersama tidak akan menjadi lawannya. Aqua Rose buru-buru menghentikan si Feng. Itu hanya sebuah lelucon bagi seorang pendekar pedang untuk berduel dengan prajurit perisai. Selain itu, Black Flame hanya pemalsu, kecakapan pertempurannya di bawah rata-rata di terbaik. Apa? Takut? Brilliant War God mencemooh ketika dia menatap si Feng. Baiklah, aku akan setuju, si Feng tersenyum.